Selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Hari ini lagi-lagi kita silaturahim ke rumah salah satu pecinta tanaman hias yang lagi-lagi adalah laki-laki ya. Ini tanaman hias beliau, namanya Mas CK ya. Kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Selamat sore Mas. Selamat sore. Ganggu ini? Oh, tidak apa-apa. Ini pengen ngobrol-ngobrol ini Ya. Ini kok rajin banget ini Ya, ngurusin tanaman hias ini. Ya, tentu harus rajin Mas, karena saya suka sama bunga, harus dirajini supaya sehat bunganya. Begitu pula orangnya juga biar sehat. Apa ada hubungannya sama orangnya? Oh, tentu ada hubungannya. Jadi kalau melihara bunga hias itu bisa sehat secara rohani maupun jasmani maupun rohani. Oh, gitu ya. Ngaruh Pak. Oh, lah ini mulai kapan ini Mas CK? Oh, tentu sudah lama, bertahun-tahun udah. Oh, sudah bertahun-tahun ya. Ya. Wah, ini tanaman hias puringnya. Ini tanaman zaman jadul ini. Zaman dulu. Ini apa ini Mas? Ini pisangan namanya. Kalau zaman dulu pisangan disebut. Oh, ini ada anggrek juga ya. Ya. Ada anggrek, ada doritis. Ya. Ini alokasia. Oh. Wah, ini yang lagi hot ini, lagi in. Black velvet. Red velvet. Ya. Oh, ini ada wayang ini ya. Iya. Cuman itu kurang sehat itu. Karena perawatannya mungkin kurang sinar. Ini kenapa Mas ini Mas dicangkok Mas? Ya, supaya nanti kalau kita pingin memperbanyak itu induknya digunting, dipotong dari bawah. Jadi anak biar sendirian di situ, biar berkembang biaknya cepat dia. Ini media tanamnya? Memakai itu ada binatang seperti ulat, namanya tai uret. Tai uret. Iya, tai uret. Ada pohon kelapa sawit yang udah tumbang dan juga udah bertahun-tahun, udah busuk, dimakan sama binatang uret. Nah, itu kotorannya itu untuk diambil untuk ini, untuk medianya, terus dicampur pakai kulit padi yang udah lama. Oh, begitu. Difermentasi gitu? Ya, iya. Disimpan gitu? Iya, supaya biar cepet dingin lah. Lah kalau nggak ada kotoran uretnya, pakai apa Mas? Ya, pakai sekam kulit padi aja. Oh. Tapi kalau di lingkungan sini di kebun itu banyak juga namanya kotoran uret. Oh, mungkin sahabat-sahabat di luar sana kan nggak ada uret ini Mas. Nah, tentu kalau di daerah kelapa sawit atau kelapa Jawa itu tentu ada kotoran uret. Kalau yang udah busuk, udah tumbang, itu pasti ada ya? Pasti ada. Apa manfaatnya itu Mas? Untuk campuran tanah, pengganti tanah. Pengganti tanah. Dan juga kalau pakai tai uret itu tidak cepat stres kalau ada tanaman baru, biar nggak gampang stres dan juga tidak lanas. Karena kalau pupuk kotoran hewan biasa seperti lembu atau kambing itu tentu gasnya tinggi, sehingga bisa kering, bisa cepet busuk. Ilmu baru ini Mas. Oh ya, iya, ini nemu sendiri ya? Nemu sendiri. Karena saya perhatikan apabila ada pohon
kelapa sawit atau pohon lainnya yang tumbang terus dimakan, seperti uret itu, di tanaman itu pasti tanaman jadi gemuk, jadi besar. Itu saya perhatiin begitu. Ini aja warnanya muncul ya lipstick ini ya. Iya betul. Kalau kelemahan pakai kohe kambing, kohe sapi itu karena apa namanya, gasnya itu lebih tinggi. Apa pengaruhnya dia, Mas? Panas di tanaman. Akar. Iya, akarnya panas. Oh, gitu. Dia kurang segar. Ini sahabat-sahabat contoh bunganya ya. Alocasia silver. Ini kalau ilmiahnya Baginda. ID jualnya silver. Iya. Oh, Ini pinus yang kecil itu. Venus ya. Venus. Oh, saya kira ini tanah, Mas. Bukan. Bukan ya? Bukan. Ini apa ini, Mas? Garuda, kalau kata orang kampung itu Garuda. Tentu ada nama lainnya, saya kurang paham kalau yang ini. Ini cantik lipstick, juga lipstick apa namanya? Lipstick lah, cuman lipstick klasik. Lipstick klasik Iya, ya. betul. Oh, ini juga. Oh, ini ada alokasia apa ini? Apa namanya? Lupa saya. Ini black ya. Iya, black. Ini ada anggreknya juga, Ya. kelihatan subur. Iya. Anggreknya medianya apa, Mas ini, Mas? Medianya sama. Itu sedikit ada arang, tentu arang itu utama. Terus batu bata yang bukan dihancurkan. Jadi batu bata yang udah dipecah, cuman bukan dihancurkan. Ada tanahnya, Mas? Ya, bukan, enggak pakai tai uret juga. Pakai tai uret Ya, juga ya? karena saya merhatiin kalau di hutan itu anggrek kan tentu mungkin dari hutan. Di hutan itu dia ikut sama pohon-pohon yang udah busuk. Nah, tentu itu saya berpikir pakai itu. Batangnya aja Subur. gendut. Iya. Oh, wah, ini ada pos juga ya. Iya. Red Sumatera. Red Sumatera. Oh, ini sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi semuanya media ini pakai kotoran uret. Nggak ada tanah. Ya, nggak ada. Kok bisa sebanyak ini, Mas ya, kotoran uretnya ya? Oh, banyak. Kalau di daerah kami itu tai uret memang sudah berlebihan karena di lingkungan kami itu banyak pohon kelapa sawit, petani kelapa sawit yang sudah banyak yang tumbang karena udah tua atau mau diganti sama tanaman lain. Beli apa? Cari sendiri di cari kebun. sendiri. Ya, pakai karung. Oh. Terus tai uret itu jangan sampai ke bawah uretnya. Kalau ke bawah uretnya itu tentu nanti dia mengganggu tanamannya. Jadi kita bisa pilah-pilah kalau ada anakan uret itu kita buang atau kasih ayam gitu. Jadi terus dicampur. Ayamnya jadi sehat ya? Iya, ya? iya betul. Saya baru tahu ini ada kotoran uret ini ya. Iya. Jadi ternyata sahabat-sahabat, wah, daunnya aja bisa cantik begini. Segar. Ya. Ini kayaknya belum pernah ada di Indonesia nih, Mas Eka. Nah, tai uret ya. Iya. Bunga-bunga ini sekedar hobi apa untuk menambah pemasukan ekonomi juga? Suka, terus hobi. Di samping itu kalau ada yang berminat, tentu kalau kita punya double, umpamanya contohnya seperti ini endut namanya, itu ada 2 kan, mungkin kalau ada yang berminat boleh. Boleh gitu. Kita jual. Oke, tapi nanti jika sahabat-sahabat ada yang minat, nanti nomor HP-nya saya kasih di deskripsi ya, Mas Eka ya. Siap. Siapa tahu bisa menambah
ladang rezeki. Ya. Jadi kotoran uret ya. Ini taman ini rumputnya pun bisa ini kita jual. Ini Pan rumput golep, tidak perlu digunting lagi atau dibabat, selamanya begini, pendek begini. Oh gitu ya. Itu ya. Ini Mas Ceka sendiri apa istri ini yang yang merawat bunganya ini? Kalau bunga sejenis ini istri saya yang nanam. Tapi kalau rumput saya sendiri. Tapi kalau tanaman yang itu, hias yang itu saya sendiri. Mas Ceka sendiri ya? Iya. Supaya panjang umur, sehat. Amin. Begitu. Ya Rabbal Alamin. Ada hubungannya nggak ini menanam tanaman hias sama corona ini? Oh tentu ada. Ada ya? Jadi menghibur lah, biar jangan stres. Kalau stres kita mungkin bisa gampang terkena virus corona. Gitu. Tapi kalau udah ada hiburan kan kita lupa dengan penyakit gitu. Amin ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, itu salah satu tips dari Mas Ceka ya. Mari bercocok tanam, menanam tanaman hias di halaman rumah, di teras rumah Ya. agar selalu sehat walafiat. Ini keladi ya Mas ya? Iya betul, keladi corong kalau kita sebut dari kampung. Kalau ininya nama lainnya itu mandopa. 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 Jadi kelihatan asri ya. Iya. Selain tips tadi Mas Ceka, tips kotoran dari uret itu apa ya Mas ya? Ya, Bahasa Indonesianya ya? Bahasa Indonesianya pokoknya binatang yang suka memakan pohon yang busuk. Begitu. Sama nggak sama belatung itu? Tidak. Beda ya? Kalau belatung itu pemakan seperti hewan yang sudah ini mati atau kita. Adanya cuma di pohon kelapa ya? Pohon kelapa dan kelapa Jawa atau kelapa sawit. Begitu. Terus pupuknya apa perlu pupuk tambahan? Ya perlu, ada pupuk kimia, terus pupuk daun, ada. Apa kimia? Ya kimia ada yang berwarna biru. Oh, butiran kecil-kecil ya? Iya, butiran kecil-kecil. Berapa hari sekali ngasih setengah anunya? bulan sekali itu pun tidak banyak, cuma berapa butir satu pokok. Berapa butir? Ya, beberapa butir satu pokok. 1, 2, 3? Sekitar 5. Oh, 5 butir. Kalau berlebihan juga kita takut. Takut Ya, lanas ya? Lanas. Iya. Bila perlu dicairkan dulu, direndam pakai air, terus selama 5 hari, terus begitu langsung Siramkan. siramkan, jangan ke daun. Oh, jangan ke daun. Jangan ke daun, ke medianya aja. Ke medianya. Iya. Oh. Ini tanamannya Mas Ceka ini pakai insektisida nggak buat ngusir hama-hamanya? Iya. Iya, tentu. Apa, Mas? Pakai boleh kita sebutkan mereknya? Nggak boleh. Oh ya, pestisida yang banyak lah di toko. banyak ya, banyak di toko. Di toko pertanian ya. Iya. Oh, berapa hari sekali anunya? Itu tinggal kita perhatiin kalau kira-kira ada yang 1, 2 daun yang ada yang memakan hama seperti ulat, nah itu baru kita semprot semuanya. Oh, berarti nggak rutin seminggu sekali? Tidak. Oh gitu ya. Jadi itu sahabat-sahabat pengalamannya Mas Ceka ya, tidak rutin memberikan insektisida hewan-hewan ulat ya yang memakan daun terutama. Itu saja sahabat-sahabat semuanya, semoga bermanfaat obrolan sore kami. Sehat sukses selalu untuk kita semuanya.
dan salam.